Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal Ahmad Zulfikar Official. Ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin bisa langsung subscribe dulu ya. Rame apa ini? Nggak tahu lah ya. Serius nih mau dibahas di sini? Ayolah. Oke. mau gimana lagi? Ya, Kita kondisinya memang harus membahas itu dari sisi baik secara ke dalam ataupun keluar. Dan apa itu? Demopati. Demopati. Wow, mungkin di beberapa pekan ini demo yang paling ramai saat ini adalah Demopati. Dan itu apa, Pak? Ya, itu tuntutan untuk menggulingkan. Ya, awalnya itu berasal dari kenaikan pajak sebesar 250%. Oh gitu. Gitu. Jadi hal tersebut kemudian menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Dan ada yang agak memicu dari timbulnya demo tersebut adalah adanya sebuah pernyataan dari bupati itu sendiri seolah-olah menantang rakyat. Oke. Itu seolah-olah loh ya, kan gitu. Tapi emang bener nantang kan? Ya sebagaimana yang diceritakan di berbagai media dan kemudian dimunculkan bahwa terbukti di situ bahwa mau didatangkan 5.000 atau 50.000. Artinya apa? Di sini timbullah konflik atau gejolak antara pemerintah alias penguasa dengan rakyatnya. Oke, tapi kan sebelumnya di Pati itu yang rame ya, donasi yang disita sama Satpol PP gitu. Yaitu di awalnya ya. Dalam rangka bahwa mereka ingin mengaspirasikan suara. Jadi kalaupun ada kenaikan, mereka dikasih bicara kan gitu. Nah, dalam konteks yang seperti ini, kenapa demo itu muncul, atau katakanlah perlawanan itu muncul dalam bentuk yang sifatnya aspirasi suara? Ini yang perlu kita bahas. Artinya bukan sebagai suatu perbuatan yang ada di dalam pertentangan atau konflik, akan tetapi bagaimana hal itu kemudian timbul, ya kan? Kenapa demo itu timbul? Terus kemudian apa yang kemudian penyebabnya dan teori apa yang akan digunakan? Terus bagaimana solusinya? Oke. Gitu. Dan sebelum kita take video juga dokter udah menyiapkan teori-teori. Begini, langsung saja ya. Oke, monggo. Jadi begini, sebuah masyarakat itu mengalami sebuah siklus. Para ulama zaman dahulu, misalnya Ibnu Khaldun, seorang sosiolog Muslim, itu telah memberikan sebuah teori terkait bagaimana perlawanan itu terjadi yang kaitannya dengan satu, menurut mereka ya, menurut Ibnu Khaldun itu disebut asobiyah. Asobiyah itu adalah solidaritas, ya kan? Nah, solidaritas ini kalau dimanage dengan baik itu akan menjadi sebuah pembangun. Tapi kalau kemudian dibiarkan kan gitu dan dipicu oleh berbagai faktor seperti eksternal dan internal, justru juga akan menjadi pelemah bagi berdirinya suatu pemerintahan. Nah, dalam kaitan ini solidaritas terkait senasib yang diterapkan kepada masyarakat Pati, atau yang kemudian mengapa mereka melakukan demo itu dipicu oleh senasib. Kata kurungnya senasib, bahwa mereka akan sama-sama punya nasib yang sama gitu ya. Punya nasib yang sama, jadi korban, mengalami kebijakan atau korban kebijakan kenaikan pajak hingga 250%. Sehingga solidaritas itu muncul
dan menimbulkan pergerakan untuk melawan atau yang disebut dengan demo. Konkretnya muncul dalam bentuk demo. Di sisi lain, solidaritas itu kalau misalnya pemerintah ini larut dalam solidaritas asobiah, misalnya, yang maksudnya bukan fanatisme tapi solidaritas kesukaan sama-sama orang Pati dan merasakan susahnya mereka, itu nggak akan muncul dan otomatis kebijakan itu nggak akan muncul. Gitu. Jadi dalam kaitan ini ya kan tercatat bahwa teori Ibnu Khaldun dalam siklus kekuasaan itu ada menggunakan yang namanya solidaritas. Solidaritas ini yang kemudian temanya apa nih? Kalau dulu di zaman kemerdekaan itu temanya misalnya sama-sama dijajah, merdeka, gitu ya kan? Sehingga sebagai satu kebangsaan yang Bali, yang Jawa, yang Sumatera, yang Minangkabau dan sebagainya itu bisa disatukan. Nah, dalam konteks Pati ini ya, yang terjadi adalah bahwa mereka sama-sama akan menjadi korban kebijakan kenaikan pajak, sehingga muncul solidaritas tersebut dan membentuk dalam sebuah bukan bahasa sosiologinya itu perlawanan dari kelas kan gitu ya, bahwa kelas mereka terancam. Akibatnya kemudian karena kebijakan itu tidak mendukung solidaritas ya kan, sehingga muncul yang disebut dengan demo itu tadi. Jadi sangat jelas ketika ada namanya solidaritas di dicela dinodai, yang muncul adalah gerakan perlawanan. Nah, itu juga tidak lepas bahwa dalam konsep asobiahnya Ibnu Khaldun, kekuasaan itu adalah mengalami siklus. Siklus itu masa kelahiran, pembentukan, perjuangan, kan gitu kan. Lalu kemudian setelah itu selesai dengan masa kelahiran itu kan ini membangun nih masa pemakmuran. Lalu pemakmuran kemudian suatu bangsa atau suatu kelompok itu kemudian setelah masa pemakmuran pasti ini kemewahan. Nah, kemewahan inilah yang kemudian menjadikan turun lagi solidaritas, terpecah lagi. Akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya apa? Bangsa itu akan mengalami kemerosotan di berbagai bidang. Gitu. Kalau solidaritasnya pecah. Kan gitu. Lalu setelah kemakmuran maka muncul para penguasa yang lalim, kan gitu. Muncul para penguasa yang bersikap mewah, kan gitu, tidak empati terhadap rakyat, tidak mau melakukan hal-hal baik, kan gitu. Akibatnya apa? Hal tersebut menjadi sebuah gerakan yang kemudian bukan hanya memerosotkan, tapi justru mengganti perlawanan sebagai perlawanan untuk menghilangkan kelaliman tersebut, sehingga terjadi yang namanya pergerakan tadi. Nanti setelah ini juga akan muncul perbaikan. Perbaikannya juga akan melahirkan kembali dalam bentuk baru. Kalau saya itu berharap ya, demo Pati itu ada ujungnya gitu, didengar sama pemerintah dari Pati itu sendiri, lalu kebijakan itu mungkin di pending gitu ya, atau dibatalkan gitu. Terus kita juga perlu memperhatikan jika ada gerakan-gerakan yang membungkam gerakan solidaritas tadi. Karena kita sering ya, dokter, kita sering menemukan di suatu daerah yang mana mereka itu pada unjuk rasa gitu ya. Tapi setelah itu nggak tahu tuh, masalahnya belum selesai, tapi unjuk rasanya itu sudah sepi, anyep, hilang, dan ya maksud saya kita harus memperhatikan apakah di situ ada gerakan-gerakan dari pemerintah itu sendiri atau dari para buzzer dan seterusnya yang agar gerakan itu hilang. Nah itu gimana dokter? Ini sudut pandangnya apalagi ini? Gitu loh. Kalau sudut pandangnya adalah sosiologi sebagai fenomena masyarakat, ya kan?
maka hal tersebut adalah bentuk reaksi dari siapa yang berkuasa. Iya, karena disentil gitu ya. Disentil kan gitu. Bisa saja mereka kemudian melakukan tindakan represif untuk menyelesaikan agar terlihat aman kan gitu. Ya. Tapi dari sisi yang lain kan gitu kan, sebagai opini publik kan gitu, seharusnya itu menjadi kontrol. Kontrol itu maksudnya ya kritik kan gitu. Jadi kita ini bernegara, kemudian berakyat dan berbangsa, itu nggak harus kemudian anti kritik. Nah, kayak kemarin gitu aja, ada seorang pejabat yang mengundurkan diri, dia mawas diri terhadap dirinya. Artinya betul. Apa? Oh, selama ini ada yang kurang. Ada yang belum selesai. Nah, kalau kemudian mereka dibungkam kan gitu kan, siapa lagi yang kemudian akan memberikan saran kepada masyarakat gitu. Nah, barangkali ada pertimbangan banyak kan gitu loh. Banyak pertimbangan sebagai negara mestinya dalam kaitan bahwa kalau dia berupaya membungkam, dia melihat bahwa hal ini tidak baik untuk stabilitas negara. Stabilitas negara kan kemudian terganggu, maka ekonomi banyak terganggu, nilai kepercayaan rakyat kepada negara itu menjadi luntur gara-gara adanya penghilangan opini. Oke. Dan biasanya itu tapi banyak sudut pandangnya. Tinggal kita ini siapa yang kemudian dari sudut pandang mana kan gitu. Nah, ketika beberapa sudut pandang itu saling bertabrakan, misalnya saya sebagai rakyat bisa saja itu adalah represif. Atau sebagai buzzer. Iya, kalau sebagai buzzer itu justru menguntungkan karena saya harus kemudian bahwa ini pemerintahan baik kan gitu. Iya. Nah, bagaimana enaknya begini. Di dalam berbagai sudut pandang yang ada gitu ya, kita ini kadang hanya dari sisi kita, bukan dari sisi orang lain. Mari kita kemudian sama-sama sadar kan gitu kan. Ada beberapa hal yang menjadi sebuah adagium ya. Ibnu Taimiyah itu pernah bilang begini, pemerintahan yang lalim sekalipun itu lebih baik daripada tidak ada pemerintahan. Gitu. Jadi kok bisa gitu? Iya, karena nanti kalau nggak ada penguasa, ini jadi jelek, jadi chaos. Lebih buruk ya. Lebih buruk kan gitu. Nah, tapi di sisi lain pemerintahan yang lalim juga harus sadar bahwa mereka kemudian dipantau gerak-geriknya, dikritisi oleh rakyat. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara kritik dan kebijakan? Inilah yang nanti akan menyelesaikan masalah dalam berbagai perjumpaan sosiologi. Itu saja. Nanti kalau seimbang, pemerintah mendengarkan dari kritik masyarakat, ya kan? Tapi di sisi lain, ya kan, masyarakat juga paham bahwa untuk menyelesaikannya itu enggak sepenuh itu, enggak semudah itu, kan gitu. Ya mereka harus bersabar menghilangkan berbagai carut marut gitu. Karena kadang begini loh, untuk menyelesaikan satu kebijakan, misalnya memberantas korupsi, ya kan? Memberantas korupsi itu kan kadang yang harus ditekan itu adalah orang dalam sendiri. Dalam pemerintahan sendiri. Sementara dia telah bercokor lama dan kemudian mempunyai kekuatan, taruhlah itu yang melebihi kekuatan negara. Di Ekuador yang kemarin kita bahas itu kan ya, bahwa di situ presidennya ingin memberantas kartel. Kartel itu mafia gitu ya. Kartel obat bio narkoboy, ya kan?
tapi kemudian dia harus menghadapi perlawanan dari kartel yang kekuatannya itu sama dengan negara. Nah itu loh, makanya dalam kaitan ini negara harus kuat. Kalau dia kuat kan gitu, dia bisa memberikan pengayoman, ya, perlindungan. Kalau kuat dan jujur ya. Ya, penguat perlindungan kepada rakyatnya. Iya, kalau misalnya kuat doang tapi lalim gitu, lalimnya paling tinggi. Gitu. Ya, masyarakat tidak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Kita akan mati di negerinya sendiri. Untuk dapat bagaimana negara itu kuat perlu dukungan dari masyarakat. Karena itu adanya sendiri. Negara itu juga karena adanya rakyat. Ya kan? Artinya rakyat dan pemerintah itu sesuatu yang saling membutuhkan satu sama lain. Oke. Gitu. Jadi kalau rakyatnya bagus, kalau pemerintahnya bagus, rakyatnya pasti akan bagus. Oke. Gini, Dokter. Jadi ini kan jadi salah satu demo terbesar ya di daerah gitu. Di daerah. Biasanya demo-demo itu terjadi di kota-kota besar, ya pasti juga kota besar gitu. Tapi lebih banyaknya itu di ibu kota Jakarta. Lebih banyaknya ya. Dan saya tuh ketika melihat berita itu ya, mereka demo besar-besaran, saya ngerasa kayak, wow, revolusi telah dimulai di Pati. Revolusi telah dimulai di kota-kota selain Jakarta. Dan ini berita bagus. Artinya apa? Masyarakat tidak mengandalkan mereka-mereka yang ada di kota. Nah, jadi ya itulah, makanya ini juga kritik untuk kita semua ya. Kritik untuk kita semua bahwa banyak di daerah-daerah terpencil yang mereka tuh mengatakan bahwa Indonesia itu Jakarta. Kami mah bukan Indonesia gitu ya. Nah, tapi kalau kita menelisik lebih dalam lagi, demo-demo juga terjadinya kebanyakan di Jakarta. Di Jakarta ada sesuatu yang kurang saja, mereka demo, ya kan? Ojol dapat apa gitu ya? Itu di perusahaan saja ya, demo ke perusahaan. Buruh pabrik ada apa-apa, demo langsung. Nah, ini maksud saya tuh jangan hanya di Jakarta saja gitu. Di kota-kota terpencil pun atau selain dari Jakarta, ayolah ketika pemerintah kita atau ada perusahaan atau ada apapun yang menyimpang gitu, yang tidak sesuai dengan prosedur, demo. Jangan gitu, nanti banyak chaosnya. Ya, karena sistem yang adanya itu lebih chaos kan? Enggak. Begini, setiap daerah di negara yang kita cintai ini itu memiliki kekhasan. Gitu ya. Jadi ketika kemudian di beberapa daerah itu muncul demo, ya kan? Itu juga tidak lepas dari kearifan lokal. Nah, gitu loh. Orang Jawa yang biasanya nanti kita gitu ya. Ngomong kayak gini jadi provokator itu nanti. Nanti malah se-Indonesia pada demo gitu ya? Nah, jangan, itu malah buruk. Karena bagaimanapun konotasi demo itu buruk. Tapi kan kalau ada penguasa yang lalim kan harus didemo. Cobalah, bukan di demo, dinasehati. Iya, kalau udah dinasehati nih, pokoknya hal-hal yang alternatif yang lain udah kita jalankan, tapi nggak mempan gitu ya, demo kan pada akhirnya. Ya, saya ngomong perlawanan tadi, tapi itu perlawanan yang sifatnya masih belum bersenjata, perlawanan sipil, kan gitu. Ya, hal yang tersebut sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi ya boleh saja kan gitu. Tapi begini kan gitu ya. Kenapa itu terjadi di Pati? Kenapa itu dilakukan di berbagai daerah yang notabene itu adalah bukan ibu kota, nah, gitu ya. Pati orangnya berapa sih kan gitu kan, rakyatnya berapa kan gitu. Dan jangan bilang itu bisa juga nanti terjadi di beberapa daerah, gitu kan. Tapi saya berharap dari sini saja justru harus diambil sebaliknya. Bukan demonya yang kemudian menjadi hikmah, tapi kebijakannya yang kemudian harus segera dibenahi. Oke, jadi jangan sampai kita demo tapi di atasnya biasa saja gitu ya. Menurut saya, ya kan, cukuplah Pati yang melakukan demo. Tapi semangatnya itu kemudian ditangkap oleh daerah-daerah lain bahwa mereka harus berbenah diri
Sebenarnya kan itu selesai. Misalnya, misalnya itu selesai kalau misalnya pemerintah itu paham. Pahamnya itu bagaimana? Di Pati kejadiannya seperti ini. Ada mobil yang dirusak, ada yang dibakar, ada yang mohon maaf bupatinya itu dilemparin, kan gitu kan? Mohon maaf, seperti yang kita lihat di media massa, kan gitu kan? Tapi dari sini hendaknya melihat kondisi yang terjadi di Pati ini dijadikan sebagai ibro, pelajaran. Bukan kemudian malah kemudian daerah lain ikut-ikut seperti mereka, seperti Bupati, kan gitu kan? Seperti yang terjadi di Pati, akibatnya bisa jadi Madura akan berontak. Bisa jadi akan meletus di demo sini di sini, kan gitu. Kenapa? Kan gitu. Kenapa? Ya karena pada saat ini rakyat lagi susah. Itulah yang kemudian harus dipahami bahwa dari satu titik saja, kalau kemudian itu bisa diambil hikmahnya, maka yang lain segera mempertahankan diri. Itu loh, mempertahankan diri. Sedangkan di daerah yang lain, kalau ini kemudian tetap kebijakan pemerintah pemerintahnya itu menaikkan menaikkan pajak, ya kan, sehingga 250%, ya jadi jadi spring ini, Arab Spring lagi, muncul demo di sini, kemudian habis Pati, kemudian pindah ke Tuban lagi, kemudian ke Cirebon, aduh, kan gitu, lah semakin susah. Kalau negara nggak aman, stabilitasnya nggak aman, orang kerja juga nggak aman, gitu. Jadi harus jadi pelajaran saja. Dan kalau demo itu juga mengakibatkan ekonomi jadi runtuh gitu ya? Bukan masalah ekonomi itu runtuh, orang takut itu aja. Oh, jadi chaos akhirnya ya? Gitu. Akhirnya orang saling curiga gitu. Dan ya? Mesti timbul yang namanya perusakan. Gitu. Demo kok aman-aman saja, kayak demo Israel atau demo Palestina, bela Palestina, ya menurut mereka itu nggak ngasilin apa-apa. Dan bagi buzzer demo itu nggak harus ada yang dirusak, kan gitu. Ya itu kan cara mereka untuk agar didengar kayak apa. Atau gitu. Mungkin juga dia semacam punya kejiwaan gitu ya, yang dia tuh punya kepuasan tersendiri ketika merusak fasilitas gitu ya. Akhirnya dia masuk, ada demo nih, wah ini kesempatan saya nih. Bukan. Kalau sudah massa, itu sulit dikendalikan. Oh, gampang diprovokasi gitu ya? Kan kita, misalnya demo itu kan juga nggak harus kemudian semuanya satu kata, kan gitu kan. Tapi pasti di situ ada satu penyulut misalnya, maka dalam setiap demo itu pasti ada provokator, kan betul. Ya kan, awalnya demo itu damai, tapi kemudian di dalamnya kan gitu pasti terjadi misalnya perusakan. Lah biasanya korlapnya kan gitu akan mengatakan bahwa kami tidak bisa mengendalikan masyarakat, kan gitu. Itu atas inisiatif sendiri. Siapa kalau sudah kayak gitu gimana coba? Bingung ya. Lah sementara dalam kaitan ini bahwa perbuatan itu tidak bisa diberikan kepada suatu kelompok, tapi harus ada orang yang bertanggung jawab, sehingga individu tersebut yang awalnya terprovokasi, akibatnya dia apa? Dia yang ditangkap. Ya, karena orang-orang yang mengkoordinir gitu ya, malah ketika udah chaos, ya mereka menghilang gitu ya biasanya ya. Nah itulah masalahnya. Jadi dari berbagai segi kan gitu, harus ada keseimbangan ini aja. Misalnya kalau bolehlah itu dinaikkan, tapi jalan dari unsur ini, rumah sakit dari unsur ini, pelayanan dari unsur ini, harus kemudian ada perbaikan. Kita bayar mahal nggak masalah, kan gitu kan. Tapi ya kan, pelayanan, kemudian fasilitas yang diberikan oleh negara itu ada bentuknya. Ya kan, jalan bagus, orang jalan nggak jatuh, itu kan pajak kita, kan gitu kan. Terus kemudian rumah sakit, kemudian fasilitas umum buat KTP, ngurus surat usaha dan sebagainya, itu mudah.
dipermudah. Lah kalau kayak gitu kan enak kan gitu kan? Ya. Nah, inilah yang kadang harus menjadi apa? Menjadi sebuah gambaran bagi kita, harus sama-sama paham, baik rakyatnya maupun pemerintahnya. Ini bukan kritik, tapi ingin mendudukkan pada kondisi atau tempat yang seharusnya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu, gitu, karena emosi kita, karena kita terlalu susah misalnya, sementara lawan kita itu terlalu sombong dan terlalu pongah kan gitu. Akhirnya apa? Yang terjadi ya mau nggak mau konflik. Itu teman-teman. Aduh, ini mendalam banget ya dokter ya. Jadi ya kita harus harus mawas diri juga dan introspeksi diri kan gitu. Bagaimana kita menyikapi gejolak yang ada di tengah masyarakat. Oke dokter, udah hampir setengah jam ini. Wah. Nggak kerasa ya, bentar lagi maghrib ini. Ada statement nggak? Apa cukup kita udahin? Ya, dari panggung ini mungkin hanya beberapa orang yang mendengar, tapi saya sampaikan bahwa ayo kita semua introspeksi diri. Yang jadi pejabat harus arif, yang jadi rakyat harus sabar. Maksudnya apa? Perubahan itu butuh waktu, nggak simsalabim atau secepat kadabra, secepat masak mie instan. Perlu proses. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.